Hai, halo, selamat malam semua. Sawasdee Dukan. สวัสดีครับOke, eh, kembali kita bertemu ya di sesi Jimit ke materi sejarah dan budaya Thailand pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah bergabung di Jimit kita malam ini. Sebelum kita mulai, kalian gimana kabarnya? Sehat semua? Udah 2 minggu Sehat. ya? Oh, sehat. Masih tetap semangat kan untuk belajarnya? Semangat Semangat ya. sih. semangat Oke. insyaallah. Insya Allah semangat ya. Insyaallah. Oke, malam hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Di 2 minggu yang lalu itu kan kita terakhir di lambang negara ya. Di lambang negara, dan malam hari ini pembahasan pertama kita adalah tentang sejarah bendera Thailand. Sejarah bendera dalam perkembangannya digunakan pada saat pemerintahan kerajaan Siam yang menggunakan warna merah dan tidak bercorak. Namun dan digunakan pada masa pemerintahan Raja Narai di tahun 1656 sampai dengan 1688. Pada saat pemerintahan Raja Narai ini warnanya itu kan dianggap sederhana ya, dan tidak cukup mudah dibedakan untuk interaksi internasional. Karena itu Raja Rama IV memproduksi bendera pertama pada tahun 1855 dengan gambar gajah putih dengan latar belakang merah. Kemudian berbagai jenis simbol dirancang di latar belakang tersebut seperti cakra putih atau roda yang berkaitan dengan agama Buddha. Kemudian ada seekor gajah putih di dalam cakra atau cakra putri dengan matahari di dalamnya. Kemudian pada tahun 1916 benderanya dirubah dengan gambar gajah putih yang mengenakan pakaian kerajaan. Di tahun yang sama, panji sipil ditetapkan sebagai format ini, tetapi dengan warna utama yang cocok dengan garis luar berwarna merah. Dan di tahun 1917, warna tengah dirubah menjadi biru tua sebanding dengan nilai yang dianggap sebagai warna yang disukai untuk hari Sabtu, yang dimana hari Sabtu ini adalah merupakan hari kelahiran dari Raja Wajirawut. Dan cerita ini menyatakan bahwa warna biru dipilih untuk mewakili persatuan dengan kombatan Perang Dunia I yang mengenakan warna biru. Nah, dari sejarah singkat ini, ada dua istilah yang digunakan adalah panji sipil dengan kombatan Perang Dunia I. Ada yang tahu nggak arti dari panji sipil dengan kombatan Perang Dunia? Mungkin ada yang tahu? Enggak tahu. Yang lainnya mungkin dari teman-teman yang lain? Mungkin sedikit kalau memang nggak ada yang tahu. Lupi. Ada yang tahu? Tidak. Nggak ada, oke. Kalau gitu mungkin sedikit penjelasan dari panji sipil dengan kombatan Perang Dunia I. Panji sipil ini sebenarnya istilah yang sama dengan bendera gitu. Yang biasanya istilah panji ini biasanya digunakan itu untuk pasukan maritim gitu. Karena yang seperti yang kita tahu bahwa sejarah dari Thailand itu sendiri kan berawal dari kerajaan ya. Jadi dari kerajaan-kerajaan itu kan mereka menguasai dari mulai darat dan lautan gitu. Jadi istilah panji ini sebenarnya hampir sama dengan bendera gitu, sebagai lambang lah seperti itu. Kemudian dengan istilah kombatan Perang Dunia itu ada dari kombatan itu sendiri adalah artinya adalah pejuang atau status hukum seseorang yang memiliki hak untuk terlibat dalam peperangan selama konflik bersenjata internasional. Mungkin teman-teman ya dari penjelasan ini bisa dicatat, di mana mungkin berguna
kalau nanti saya kasih tugas gitu ya. Kemudian kita lanjutkan dari warna dari bendera Thailand itu sendiri. Bendera Thailand memiliki warna merah, putih, dan biru. Ingat, bendera Thailand memiliki 3 warna, yaitu merah, putih, dan biru, yang disebut sebagai Thong Trai Rong atau bendera 3 warna. Bendera Thailand memiliki 5 lajur atau 5 baris, mendatar dengan warna berturut-turut seperti merah, putih, biru, putih, dan merah. Yang dimana pada garis ketiga, yaitu warna biru, ukurannya itu lebih besar dibanding garis-garis sebelumnya. Ukuran lajur warna biru 2 kali lebih besar dari jalur lainnya. Di situ bisa, kalau teman-teman bisa baca penjelasan singkatnya. Kemudian arti dari warna bendera Thailand adalah warna merah mewakili atau melambangkan negara. Kemudian di warna putih melambangkan agama, dan kemudian warna biru melambangkan raja atau kerajaan. Bendera negara Thailand ini sendiri digunakan dan diresmikan pada tanggal 28 September 1917. Ada yang mau ditanyakan sampai saat ini, sampai pembahasan ini? Belum, Pi. Belum ada ya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Pembahasan kita adalah sejarah bahasa Thailand. Dan untuk bendera ini sudah jelas semua? Udah ya? Jelas, Pi. Oke. Kemudian kita ke pembahasan berikutnya, yaitu adalah sejarah bahasa Thailand. Bahasa Thailand, bahasa Thai atau bahasa Tengah yang kita kenal biasa dengan bahasa Thai adalah bahasa resmi di negara Thailand. Bahasa Thai adalah anggota dari subrumpun dari rumpun bahasa Kradai yang merupakan kerabat dari bahasa Thai Utara, Thai Selatan, bahasa Lao, dan bahasa San. Penutur bahasa Thai masih mampu memahami penutur bahasa Lao. Dan bahasa Kradai merupakan rumpun yang umum tersebar di Indochina. Dan seperti kita ketahui ya, bahasa Thailand ini merupakan salah satu bahasa tonal atau bahasa yang bernada. Dari setiap kosakatanya, bahkan sampai pembentukan sebuah kalimat itu kita menggunakan nada. Seperti yang teman-teman tahu, nada yang ada itu kan ada nada rendah, nada tinggi, datar, nada bangkit. Ya, kalau nggak salah ya, Pi. Ada 5 nada kan ya, Pi ya? Ya, benar banget. Siang saman, siang X, siang tho, siang tri, dan juga siang setawa. Oke. Terima kasih, Fizi. Dan bahasa Thailand ini pun merupakan, bisa dikatakan adalah bahasa analtik gitu loh. Yang dimana kombinasi antara nada, ortografi, dan fonologinya yang kompleks membuat bahasa Thai ini sulit dipelajari oleh penutur bahasa-bahasa lain. Yang mungkin teman-teman di sini dalam belajar bahasa Thailand pasti mengalami kesulitan ya, karena seperti kita tahu ya, ada perbedaan konsonan ketemu dengan tanda baca, kemudian ketemu dengan tanda nada akan menjadi nada seperti ini gitu. Dan itu memang benar-benar dalam belajar bahasa Thailand ini benar-benar harus fokus gitu. Saya pun juga mengalami hal yang sama gitu. Ya. Dan bahasa-bahasa dari rumpun Kradai ini sendiri memiliki beberapa fitur yang serupa, seperti memiliki nada dan tidak memiliki gender. Paham tidak artinya di sini tidak memiliki gender? Ada yang paham? Paham, Pi. Nggak mengarah ke gender tertentu. Jadi dia lebih apa ya? Lebih apa sih namanya? Umum. Ya, betul sekali. Bahasa Thailand ini tidak mengenal perbedaan gender. Tidak seperti mungkin yang bahasa-bahasa yang menggunakan perubahan konjugasi atau perubahan kata kerja
seperti misalnya bahasa Spanyol atau bahasa Itali gitu. Bahkan dalam bahasa Inggris sendiri pun juga kan dia tidak ada perbedaan gender ya gitu. Kalau untuk Spanyol dan Itali dan beberapa bahasa yang lainnya itu memang ada perbedaan gender. Jadi siapa yang berbicara, perempuan atau laki-laki, itu punya perbedaan gitu loh dalam pengucapannya gitu loh. Dan bahasa Thailand ini sendiri secara tertulis dikenalkan pada periode kerajaan Sukhothai, yaitu pada pemerintahan Raja ketiga yang dimana Raja Rakam Heng pada tahun 1283. Sistem penulisan ini tidak mengalami banyak perubahan sejak diperkenalkan, sehingga prasasti dari era kerajaan Sukhothai dapat dibaca oleh pembaca Thailand modern. Yang artinya di sini teman-teman pun mengalami ya dalam proses belajar bahasa Thailand ini sendiri. Penulisannya ini didasarkan pada konsep Pali, Sanskerta, dan India, dan banyak kata Mon dan Khmer yang masuk di dalam bahasa tersebut. Dan untuk masalah bahasa ini mungkin PZ ada penambahan? Menurut saya sudah cukup. Jadi kalau misalnya memang kategori pembahasan itu sendiri, bahasa tengah itu memang kita gunakan adalah bahasa dialek bahasa tengah atau bahasa Klang yang pada saat ini digunakan di Bangku. Jadi kalau misalnya secara sejarah seperti yang ditampilkan di screen kita itu benar banget bahwa pertama kali bahasa ini adalah diperkenalkan oleh Raja Ramkhamhaeng pada masa kerajaan Sukhothai. Jadi pada saat itu setelah mereka merdeka dari Hem, dari bangsa-bangsa Hem pada saat itu dari bentuk kategori penjajahan, mereka menciptakan si Sukhothai sebagai kerajaan mereka, dan setelah mereka memiliki kerajaan sebelumnya kan mereka menggunakan bahasa Khmer sendiri gitu ya. Jadi si Raja Ramkhamhaeng ini ingin bahwa tidak ada sisa-sisa penjajahan lain atau raja lain atau kerajaan lain di Raja Sukhothai saat itu, di kerajaan Sukhothai saat itu, sehingga Raja Ramkhamhaeng yang sangat luar biasa pandainya ini menciptakan sistem penulisan dan juga sistem pembahasaan yang kita ketahui saat ini adalah bahasa Thailand yang kita pelajari pada saat ini, seperti itu. Dan juga sistem penulisan ataupun kebahasaan Thailand ini tidak berubah sedikit pun, tidak jauh berubah sedikit pun dari pertama kali dia diciptakan pada tahun 1283 hingga saat ini. Jadi bagi kita yang telah bisa membaca aksara Thailand, kalau misalnya kita ketemu atau kita pergi ke daerah Sukhothai, ketemu dengan prasasti kerajaan pada saat itu, kita bisa baca prasasti tersebut. Berbeda dengan beberapa daerah lain, biasanya kalau misalnya ada prasasti kerajaan atau dengan menggunakan bahasa-bahasa Sanskerta gitu, jadi native pada masa yang akan datang itu tidak akan bisa membaca sejarahnya. Seperti kita di bahasa di Indonesia saja ada aksara Pali pada saat itu. Jadi kalau misalnya Indonesia modern membaca aksara Pali itu tidak akan bisa. Tapi kalau misalnya di Thailand, ya masyarakat Thailand modern membaca aksara Sukhothai, ya aksara Raja Ramkhamhaeng itu masih bisa. Kurang lebih seperti itu aja, Pi. Oke, jadi dalam artian di sini apa yang dilakukan pada masa kerajaan Sukhothai tersebut adalah penggunaan bahasa Thailand ini bisa dikatakan sebagai bahasa identitas ya, Pi? Iya, tepat sekali, Ya. benar banget. Iya. Oke, makasih Pi untuk penjelasannya. Dan kemudian di Thailand sendiri ini ada 4 dialek utama yang sesuai dengan wilayahnya, yaitu wilayah selatan, utara, timur laut, dan di timur laut ini dia dekat dengan bahasa Laos ya, dan wilayah tengah negara yang terakhir disebut bahasa Thailand Tengah atau bahasa Thailand Bangkok yang diajarkan di semua sekolah, kemudian digunakan bagian besar siaran televisi dan dipahami luas di semua wilayah. Jadi bahasa Thailand Tengah atau bahasa Thailand Bangkok ini adalah bahasa Thailand yang kalian kenal sekarang ini ya. Kemudian ada beberapa dialek kecil Thailand seperti Puan dan Lue yang digunakan oleh populasi kecil. Juga di Thailand, kelompok etnis minoritas kecil, termasuk apa yang disebut dengan suku Bukit, mencakup sekitar 60 bahasa yang tidak dianggap terkait dengan bahasa Thailand. 4 dialek utama bahasa Thailand berbeda dengan 4 bahasa yang berbeda juga yang digunakan oleh orang Thailand dalam situasi sosial berbeda. Misalnya, kata-kata tertentu hanya digunakan oleh keluarga kerajaan Thailand, sehingga menciptakan bahasa kerajaan.
Ada juga bahasa yang digunakan untuk tokoh utama, interaksi sehari-hari yang sopan, dan komunikasi yang kasar. Gitu. Komunikasi yang kasar tuh mungkin bahasa sehari-hari ya, atau mungkin bahasa-bahasa gaul kali ya di situ ya. Untuk pembahasan ini sesuai dengan adanya 4 dialek utama, mungkin Pizi berkenan untuk memberikan contoh nih Pi dari dialek-dialek tersebut gitu untuk perbedaan-perbedaannya Pi. Oke, ya, jujur Lim ya, Dis, kalau misalnya untuk 4 dialek kebahasaan ini memang adalah sesuatu hal yang digunakan pada saat ini di Thailand. Jadi sesuai yang diketahui sebenarnya ada sekitar 62 atau sekitar 71 kalau misalnya kita ketahui itu ada 71 bahasa yang digunakan di Thailand sebenarnya. Tapi bahasa 71 itu tidak dikategorikan, tidak diakui, maksudnya adalah bahasa dari ras-ras tertentu yang masuk kepada Thailand pada saat itu. Jadi kayak bahasa ras-ras tertentu. Oke, jadi secara kategori yang diakui itu adalah 4 dialek ya. Ini kita bahasnya adalah dialek, 4 dialek utama, yaitu adalah dialek Phasa Klang atau tengah yang saat ini digunakan, yaitu bahasa yang kita pelajari yang digunakan di Bangkok. Kemudian Phasa Nia itu adalah bagian bahasa Thailand Utara. Kemudian Phasa Isan ini adalah bagian selatan yang mana dekat dengan Laos, dan juga satu kali lagi adalah kategorinya bahasa di Thailand Selatan ya, timur. Isan itu timur ya, bahasa Thailand Selatan, satu lagi yang identik dengan Melayu dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau misalnya masalah dialek atau misalnya pembicaraan, tentu saja itu ada sedikit perbedaan. Nah, karena awal munculnya Thailand itu adalah di wilayah utara, Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian cek, atau misalnya kalau kalian nonton film, serial, movie dan lain sebagainya yang berlatar belakang kerajaan, pasti dialek yang digunakan adalah dialek utara, seperti itu, dialek utara. Nah, bagaimana dengan kategori dialek utara? Nah, dialek utara ini ini lebih kepada dialek ya. Cara mereka berbicara itu lebih pelan-pelan daripada dialek Bangkok. Kalau misalnya orang Bangkok kan bilangnya Sawadee-kha, Sabaydi Meha, seperti itu. Tapi kalau misalnya orang Thailand Utara biasanya mereka mengatakan Sawadee Chow, Sabaydi Mai, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dialek tengah, kalau misalnya partikel untuk perempuannya adalah ka, tapi kalau misalnya dialek utara untuk kategori partikelnya adalah chow, seperti itu untuk perempuan. Dan mereka itu lebih berbicaranya pelan-pelan daripada si orang yang ada di Bangkok. Kemudian selanjutnya di wilayah Isan, Phasa Isan juga kategorinya hampir sama. Jadi dialeknya berbeda, kemudian ada beberapa kosakata juga yang berbeda. Jadi kosakata bahasa Isan ini beda dengan sedikit ya, tidak secara keseluruhan. Kosakata bahasa Isan sedikit berbeda dengan kosakata bahasa utara, kosakata bahasa tengah, dan juga kosakata bahasa selatan, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Kategori kosakata bahasa Isan ini lebih kepada bahasa Lao atau bahasa Laos, karena memang kalau misalnya kita bahas secara sejarah lagi, ketika Thailand pada masa Perang Dunia bersama Eropa, yang mana saat itu Thailand kalah, kemudian Thailand di backup sama Amerika. Jadi kategori pembagian wilayah lah terjadi. Jadi dibatasilah wilayah sekitar Laos itu diambil oleh bangsa Eropa, yang sedikitnya lagi itu diambil oleh wilayah Thailand. Sehingga orang Laos yang tinggal pada saat itu kategori pembatasan wilayah itu terjebak di Thailand sehingga menjadi warga Thailand. Sehingga bahasa yang mereka gunakan itu juga lebih dekatnya ke bahasa Lao atau bahasa Laos. Seperti yang kita ketahui, kalau misalnya kita penutur bahasa Thailand, pasti mengerti bahasa Laos. Kalau kita penutur bahasa Laos, pasti mengerti bahasa Thailand. Karena kategorinya adalah sama. Itu lebih kepada bahasa Laos. Kemudian bahasa Selatan, kita ketahui mereka orang-orang, kalau misalnya kalian pergi ke Thailand Selatan,
saya rasa bahasa Thailand itu tidak akan dipakai gitu, sedikit aja gitu. Kenapa? Karena di bagian Thailand Selatan itu lebih banyak menggunakan bahasa Melayu ketika kita berbicara sehari-hari. Jadi kayak bahasa Melayunya kayak Klaten dan lain sebagainya. Kalau misalnya nggak salah ya pengucapannya Klaten dan lain sebagainya ya. Dan kalau misalnya untuk bahasa Thailand di wilayah selatan itu lebih dipakai di instansi pemerintahan, baik kategori baik kantor-kantor atau misalnya sekolah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kayak di toko-toko, supermarket atau apa, itu dia menggunakan bahasa Melayu. Tapi kategorinya, kenapa kita harus belajarnya adalah bahasa Klang, bahasa Thikrung Thep, ทำไมเราไม่เรียนแบบภาษาเหนือภาษาอีสาน kenapa kita tidak belajar bahasa Isan dan juga bahasa Nengah seperti itu? Ya, kalau misalnya kita mau pelajari, silahkan pelajari. Tapi intinya bahasa nasional kita adalah bahasa Klang, bahasa yang ada di Bangkok. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Thailand Utara, pergi ke Thailand Selatan, pergi ke Thailand Timur, itu yang menyesuaikan adalah mereka. Jadi mereka nanti, oh ini dia menggunakan bahasa Klang, artinya mereka akan berbicara dalam bahasa Klang gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita kalau misalnya belajarnya bahasa Bangkok kemanapun daerah Thailand, mereka pasti bisa menyesuaikan gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar bahasa Isan, belum tentu orang Bangkok mengerti bahasa Isan, belum tentu orang Bangkok mengerti bahasa Utara gitu ya. Tapi memang sebagian besarnya karena yang berbeda hanyalah dialek dan juga beberapa kata-kata tertentu. Tapi sebagian besarnya mereka akan tetap paham garis besarnya, ya, garis besarnya. Coba deh kalau misalnya kalian kayak nonton serial atau film yang menggunakan latar belakang utara seperti itu, pasti di bawah film itu ada subtitle menggunakan bahasa Thailand. Nah, itu agar kita memahami menggunakan bahasa Thailand Tengah, agar kita memahami apa makna dari pembicaraan tersebut. Saya rasa itu dulu Pi untuk kategori dialek Thailand dari Thailand Utara, Tengah dan juga Timur serta Selatan. Oke, silakan Gadis. Oke. Makasih Pi, dan kalau tadi dari penjelasan Pizi sendiri, mungkin teman-teman menangkap nih kenapa Pizi tadi berulang-ulang membahas bahasa Lao atau bahasa Laos gitu ya. Karena seperti Indonesia dengan Malaysia yang memiliki kemiripan dan bisa dikatakan kita serumpun, begitu juga Thailand dengan Laos gitu. Tapi bisa dikatakan mirip gitu, tetapi berbeda gitu. Bahkan untuk penulisannya sendiri, Laos itu lebih miripnya kalau nggak salah ke Myanmar ya, Pi. Myanmar, Kamboja deh, kalau nggak salah ya, Pi. Kalau nggak salah Laos itu perpaduannya ya. Ya, kalau misalnya berbicara tentang tarikan penulisan atau gaya penulisannya, memang lebih Laos itu lebih kepada bahasa Myanmar, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian yang belajar bahasa Thailand, saya yakin pasti bisa membaca penulisan bahasa Laos, karena dasar aksaranya itu juga hampir sama. Hampir sama. Ya, dan juga beberapa konsonan kalau misalnya kalian perhatikan itu juga bentuknya sama, ada juga nama konsonannya itu rada-rada mirip lah kalau misalnya kita bilangnya. Jadi orang Thailand pasti bisa bahasa Laos, bisa Laos. Begitu juga sebaliknya, orang Laos pasti bisa berbahasa Thailand, bukan bisa hebat tapi kayak mengerti lah seperti itu. Kemudian juga mampu memahami atau membaca penulisan aksara Thailand. Karena dua kategori ini tidak bisa kita pisahkan antara Laos dan juga Thailand, karena sama seperti yang kata Piaris katakan, yaitu adalah sama seperti kita Indonesia dan juga Malaysia yang berbeda tapi tetap menggunakan satu kategori yang sama seperti itu. Oke. Untuk sampai saat ini ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua atau sudah jelas? Izin Pi bertanya. Oke. Berarti antara bahasa Thailand sama bahasa Laos itu kalau misalnya mau disamakan kayak kita Indonesia dan Malaysia gitu ya? Kayak saling paham, saling tahu gitu ya? Iya, tadi mereka serumpun. Kalau misalnya kita kembali lagi nih, ini pertanyaannya udah? Udah gitu. Oke. Kalau ya bisa dikatakan seperti itu ya, karena Laos sendiri dengan Thailand itu bisa dikatakan seperti halnya Indonesia dengan Malaysia, mereka serumpun. Yang dimana kalau kita flashback lagi dari pembahasan kita yang sebelumnya di materi sebelumnya, dengan Myanmar, dengan Burma gitu kan, mereka itu perpecahan gitu loh.
Mereka itu adalah negara perpecahan yang dimana seperti tadi Pizi jelaskan juga, orang Laos bisa mengerti dan memahami bahasa Thailand, begitu juga dengan orang Thailand yang bisa mengerti memahami bahasa Laos, seperti itu. Ada lagi? Sudah atau penjelasannya sudah jelas? Udah, Picu. Udah ya? Oke. Oke, kemudian kita lanjut dengan sistem penulisan dalam bahasa Thailand. Sistem penulisan dalam bahasa Thailand itu kita mengenal alfabet Thailand ya, itu seperti yang kita pelajari selama ini kita sebut adalah aksara Thailand atau akson Thai gitu kan. Yang di mana dalam penulisannya ada sistem abugida yang ditulis dari kiri ke kanan. Aksara ini merupakan aksara turunan dari aksara Palawa, terutama dari aksara Khmer. Sama dengan bahasanya, aksara T juga berhubungan erat dengan aksara Lao. Nah, kembali lagi kita tadi yang dibahas sama Pizi ya, dengan aksara Lao. Sistem penulisan menggunakan 44 konsonan dan 15 karakter vokal dasar. 15 atau 16 karakter vokal dasar ya Pi, kalau nggak salah ya Pi. Ini ditempatkan secara horizontal, kiri ke kanan, tanpa spasi, dan membentuk suku kata dan kalimat. Vokal ditulis di atas dan di bawah sebelum atau sesudah konsonan yang diubahnya. Meskipun konsonan selalu dibunyikan terlebih dahulu ketika suku kata tersebut diucapkan, karakter vokal atau beberapa konsonan dapat digabungkan dengan berbagai cara untuk menghasilkan banyak vokal majemuk. Bahasa Thailand ini bersifat tonal, seperti halnya bahasa Mandarin, yang artinya setiap kata mempunyai karakteristik nada tertentu yang harus diucapkan agar dapat dipahami dengan baik. Bahasa Thailand menggunakan 5 nada yang disebut nada sedang, rendah, tinggi, naik, dan turun yang tadi seperti Pizi sampaikan, yang siang saman, siang ek, gitu ya. Ya Pi ya. Dalam penulisan ini sendiri, setiap suku katanya terdiri dari satu atau lebih konsonan dan vokal sederhana atau majemuk yang mempunyai nada default yang ditentukan oleh beberapa faktor termasuk jenis konsonan yang ada, di mana konsonan itu dibagi menjadi 3 kelas per masing-masing konsonannya ya. Nada suku kata dapat dimodifikasi dengan salah satu dari 4 penanda nada. Beberapa orang berasumsi bahwa tanda nada mengidentifikasi semua nada yang diperlukan. Dan mungkin memaksakan nada tertentu ya. Namun keduanya tidak benar. Sebenarnya nada akhir suatu suku kata ditentukan oleh tanda nada yang berhubungan dengan jenis suku kata tersebut dan ditentukan oleh karakter vokal dan konsonan yang ada. Nah, di sini ada Pizi yang dimana adalah tutor bahasa kita. Mungkin untuk sistem penulisannya ini, Pizi bisa memberikan penjelasannya yang singkat, yang dimana kita mungkin bisa lebih paham ya dari sistem penulisan dari bahasa Thailand ini. Silakan Pi. Oke, baiklah Medis, terima kasih atas kesempatan. Di sini kita bisa lihat kembali sebelum saya jelaskan lebih lanjut narasi yang diambil tulis pada kategori ini. Dia mengatakan bahwa alfabet Thailand itu kita kenal dengan aksara, yang dimana sistem penulisannya menggunakan sistem abugida yang ditulis dari kiri ke kanan. Ya, mungkin ini pengertian dari abugida sendiri itu ya. Jadi abugida itu ditulis dari kiri ke kanan, mungkin seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat ya, benar sekali sistem bahasa Thailand itu merupakan sistem abugida. Apa sih sebenarnya sistem penulisan abugida tersebut ya? Ini sebenarnya harus kita pahami dari dasarnya. Istilah-istilah seperti ini itu memang harus kita pahami. Nah, abugida itu adalah sistem penulisan yang hanya berfokus pada konsonan. Maksudnya, kalau kita ketahui bahasa kita, kalau misalnya ada konsonan, pasti ada vokal, seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya di dalam bahasa Thailand, itu bisa saja dia hanya terdiri dari konsonan saja dalam penulisannya. Tapi dalam pembacaannya tetap kita baca. Pasti kalian sudah, yang mungkin sudah belajar bahasa Thailand, sudah lama belajar bahasa Thailand, pasti mengenal yang namanya invisible vowel dalam bahasa Thailand, atau vokal yang tak terlihat. Yang mana pada kategori invisible vowel tersebut, itu hanya terdiri dari konsonan-konsonan saja. Misalnya, aturan invisible vowel yang pertama,
menurut saya invisible vowel yang pertama ya, tergantung kita mengkategorikan urutannya. Itu ada 2 konsonan tanpa vokal. Biasanya kalau kita dalam bahasa Indonesia, kalau misalnya 2 konsonan tanpa vokal itu nggak akan bisa kita baca. Tapi kalau misalnya dalam bahasa lain itu bisa kita baca karena secara otomatis ada aturan penambahan bunyi vokal O di antara kedua konsonan tersebut. Oke. Kemudian di sini dia katakan dari kiri ke kanan. Kalau misalnya penulisan bahasa Thailand untuk kategori penulisannya ya benar ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang penulisannya itu benar dari kiri ke kanan. Tapi kita lihat dulu lagi aksaranya. Aturan penulisan aksara dalam bahasa Thailand itu ada 3 umum, tergantung dengan bentuk aksara itu sendiri. Aturan yang pertama ya benar, penulisannya dari kiri ke kanan. Apabila aksara tersebut hanya terdiri dari garis saja, maka penulisannya dari kiri ke kanan. Ini biasanya ada pada konsonan kokai, tolthong atau saraa seperti itu. Tapi kalau misalnya konsonan lain seperti kokwai, ngongu ya, yang dia memiliki tanda buletan, 1 tanda buletan, maka aturan penulisannya adalah dimulai dari tanda buletan tersebut. Mau tanda buletan yang di sebelah kiri atau dari kanan, kita mulai dari tanda buletan tersebut. Kemudian kalau misalnya dia terdiri dari 2 tanda buletan seperti konsonan cocing seperti itu, konsonan cocing, ce, yoying, maka untuk kategori aturan penulisannya dimulai dari tanda bulatan paling kiri ya. Untuk tanda bulatannya dimulai dari kategori tanda bulatan disusul dengan tanda berikutnya seperti itu. Nah, itu adalah aturan dari penulisan, sistem penulisan aksaranya ya. Ini kita masih bahas aksara, penggabungan secara subkata. Karena kalau misalnya penulisan secara kategori subkata itu beda lagi aturannya. Itu tergantung posisi vokal terhadap konsonannya. Oke, nah dijelaskan bahwa aksara ini merupakan aksara turunan dari aksara Palawa. Kalau misalnya kita memahami lagi aksara Palawa ini juga berhubungan dengan aksara Jawa yang ada di Indonesia, ya. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, saya sebagai seorang yang mungkin mengenal bahasa Thailand, kalau misalnya ketemu dengan orang Indonesia, itu mereka selalu mengatakan kenapa aksara Jawa sama dengan aksara Thailand gitu. Kenapa aksara Jawa mirip dengan aksara Thai? Nah, ini adalah kategori yang sangat sering sekali ditanyakan pada saya. Dan juga mungkin kalian juga sering mendengar kategori pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, kenapa? Karena kategorinya itu mereka berasal dari satu akar bahasa yang sama. Jadi di sini dia ambilnya langsung dari Palawa doang gitu. Jadi dari Palawa itu turun ada yang menjadi aksara hammer, kemudian si hammer itulah yang menjadi kategori aksara Thailand. Kemudian dari Palawa ini terbagi lagi ketika dia masuk kepada di daerah Nusantara, dia berubah lagi menjadi kategori bahasa Jawa kuno. Kemudian setelah itu barulah saat ini bahasa Jawa yang kita pahami yaitu adalah bahasa Jawa modern seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tarik lagi akar bahasanya, ini kategorinya jauh banget ya. Jadi dari bahasa Arab kemudian masuk ke daerah bahasa Arab ini terbagi lagi. Jadi sistem penulisannya atau penurunan bahasa ini sangat banyak sekali ya. Jadi dari bahasa Arab pada abad ke-12 ya, pada abad ke-12 kemudian bahasa tersebut tersebar di Afrika Utara, Eropa, Persia dan juga India. Bahkan ada yang namanya dia tersebar di daerah Tiongkok. Nah, dari sanalah mulainya dialek-dialek bahasa Arab ini mulai tercipta berbeda-beda hingga tercampur dengan bahasa-bahasa asli dari daerah yang ia masuki. Jadi terpecah-pecahlah dialek dari bahasa Arab tersebut. Yang mana salah satunya kebetulan pada saat itu masuk menjadi kategori aksara Brahmi. Ya, nah menurut catatan sejarah bahasa Brahmi ini digunakan di India pada masa pemerintahan Raja Ashoka di tahun 270 Masehi sampai 232 sebelum Masehi ya, sebelum Masehi. Kemudian dari bahasa Brahmi ini karena dia digunakan di India itu terpecah lagi. Ada yang namanya Brahmi India Utara dan juga India Selatan. Nah, selanjutnya yang berasal dari India Selatan inilah yang menjadi akar bahasa Jawa dan juga bahasa Thailand. Nah, yang dari bahasa Brahmi India Selatan inilah yang di sini terpecah menjadi salah satunya aksara Palawa. Nah, dari aksara Palawa inilah yang menyebar ke Asia Tenggara. Jadi pada saat itu masih sistem kerajaan Hindu Buddha. Jadi dia masih tersebar di kerajaan Hindu Buddha, yaitu di Indonesia,
Laos, kemudian Kamboja dan juga Thailand. Jadi ketika dia tersebar di daerah Thailand, dia menjadi yang namanya aksara Khmer. Kemudian setelah aksara Khmer, barulah dia digunakan Raja Ramkhamhaeng untuk sedangkan ketika di Indonesia masuk di Nusantara, dia berubah menjadi aksara Jawa modern, Jawa tradisional maksud saya. Kemudian setelah itu menggunakan aksara Jawa modern. Nah, jadi kategori tersebut dibuktikan ya ketika dia di Jawa itu dibuktikan dengan adanya prasasti Mula Warman di Kutai yang ditulis menggunakan aksara Palawa. Kemudian di Thailand, aksara pasca Palawa berkembang menjadi aksara Khmer kuno yang menjadi cikal bakal dari huruf Thailand. Sedangkan di Jawa, aksara pasca Palawa berkembang menjadi aksara Kawi atau disebut sebagai aksara Jawa kuno. Nah, itulah mungkin dari kategori hubungan aksara Jawa dengan aksara Thailand gitu ya. Ya, di sini dikenakan terutama dari aksara Khmer sama dengan bahasanya aksara Thailand juga berhubungan erat dengan aksara Lao. Ya, ya karena memang kita tidak bisa pisahkan kategori ini ya dari aksara Lao, bahasa Thailand. Kalau misalnya kita membahas tentang sejarah, kita tidak bisa memisahkan dua negara ini karena dari sejarah saja mereka sebenarnya adalah satu daratan. Kemudian karena perjanjian dengan bangsa Eropa, maka si Lao ini dikasihkan ke Eropa, si Thailand pada saat itu di backup Amerika, jadi dia dikasih wilayah-wilayah seperti itulah. Oke, kemudian sistem penulisannya menggunakan 44 konsonan. Ya, benar banget, kita memiliki 44 konsonan dimulai dari kategori konsonan Khokhwai sampai Hanakuk. Ada 2 konsonan yang tidak kita gunakan lagi, yaitu konsonan Khokhon dan juga Khokhwat. Tapi 2 konsonan tersebut bukan dihilangkan, hanya tidak digunakan saja. Jadi kita memang harus sebenarnya memahami 2 konsonan tersebut. Oke, karakter vokal dasar yang menggunakan 5 nada naik. Ya, karakter vokal kita ada 15 mungkin aksara A, aksara A, aksara I, aksara I dan lain sebagainya untuk vokal dasarnya. Kemudian nanti ada vokal gabungan, yaitulah penggabungan dari vokal dasar menghasilkan bunyi vokal baru seperti itu. Ya, oke. Kemudian selanjutnya menggunakan 5 nada yang disebut dengan nada sedang, rendah, tinggi, naik dan juga turun. Ya, tepat sekali. Bahasa Thailand itulah salah satu bahasa tonal yang mana bahasa yang setiap suku katanya memiliki aturan nada. Ingat, nadanya per suku kata, bukan per kata. Jadi setiap suku kata ada nada bacanya. Kalau di sini kita sebutnya siang saman, siang x, siang to, siang tri, dan juga siang setawa. Oke, berbeda dengan bahasa hampir sama dengan bahasa Cina, Mandarin gitu, sama-sama menggunakan bahasa tonal, tapi untuk penentuan nadanya itu berbeda. Kalau misalnya bahasa Mandarin itu kan sudah ada nih kata ini, nadanya ini. Tapi kalau misalnya bahasa Thailand itu kita bisa menentukan nada baca dari suku kata dengan melihat beberapa kategori aturan penentuan nada, yaitu seperti kelas konsonan, panjang pendeknya tanda vokal atau final konsonan, atau lebih tepatnya silabel akhirannya, kemudian diikuti dengan kategori tanda nada. Seperti yang dijelaskan PAD sebelumnya, bahwa banyak beranggapan bahwa tanda nada itu menjadi penentu nada. Sebenarnya tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya di suku kata ada tanda nada maek, bukan berarti itu juga kalau misalnya ada di sebuah suku kata ada tanda nada maitho, bukan berarti itu dibaca dengan siang to, karena kita harus melihat kelas konsonan. Jadi kelas konsonan kelas menengah, konsonan kelas rendah, dan juga kelas konsonan kelas tinggi itu aturan yang berbeda. Kalau misalnya di konsonan kelas rendah dia kategorinya tanda nadanya maek dibaca dengan siang to. Kalau misalnya di konsonan kelas tinggi dan juga menengah tanda nada maek dibaca dengan siang ek. Seperti itu. Atau kalau misalnya di konsonan kelas menengah tidak ada tanda nada dibaca dengan siang saman, tapi kalau misalnya di konsonan kelas tinggi tidak ada tanda nada, kalau misalnya silabel akhirnya hidup dibaca dengan siang setawa. Jadi banyak yang harus dilihat sebelum penentuan nada. Jangan berfokus kepada tanda nada ini pasti menghasilkan ini, tapi kita harus lihat dulu silabel akhirannya, vokalnya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kategori untuk penentuan nada. Saya rasa seperti itu aja penjelasannya, Piadis. Oke, makasih Pi untuk penjelasannya. Dan bahasa Thailand ini banyak ya yang bertanya apakah mirip dengan bahasa Sanskerta gitu ya. Kalau untuk dikatakan mirip, ada kemiripan. Tapi untuk dikatakan berhubungan atau sama atau tidak gitu dengan bahasa Sanskerta. Kalau kita bicara lagi dari materi sebelumnya, di mana penyebaran agama itu kan kita sambung menyambung ya.
wilayah penyebaran dari agama Buddha, Hindu seperti itu kan di wilayah Asia, khususnya di Asia Tenggara ini gitu kan. Secara otomatis dari penyebaran itu, dari hubungan penyebaran agama Buddha dan Hindu itu sendiri, dari Buddha dan Hindu itu ribet banget. Itu pasti ada ada gitu, ada pengaruhnya ke sana gitu lah. Tapi di bahasa Thailand banyak kata juga sih yang berasal dari bahasa Sanskerta. Namun bahasa Thailand itu bukanlah bahasa yang berevolusi dari bahasa Sanskerta gitu. Artinya bahasa Thailand ini tidak mengambil banyak dari bahasa Sanskerta atau perubahan-perubahan dari bahasa Sanskerta itu sendiri ya. Karena bahasa Thailand dan bahasa Sanskerta termasuk dalam rumpun bahasa yang sangat berbeda. Dalam beberapa hal, hubungan antara bahasa Thailand dan Sanskerta itu mirip dengan hubungan antara bahasa Inggris dan Latin ya, yang dimana bahasa Inggris ini walaupun tidak berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari Latin itu sendiri gitu loh. Mungkin kalau untuk persamaannya adalah bahasa Sanskerta dan Thailand ini sama-sama bahasa yang membedakan antara vokal pendek dan panjang persamaannya. Namun untuk perbedaannya adalah urutan kata dalam bahasa Thailand itu adalah subjek, kata kerja, dan objek. Sementara dalam bahasa Sanskerta itu urutan katanya itu lebih fleksibel dengan subjek, objek, dan kata kerja menjadi yang paling umum gitu loh. Jadi penentuannya itu mungkin bisa dikatakan nggak terlalu kaku kali ya di situ ya untuk bahasa Sanskerta sendiri. Sementara di dalam bahasa Sanskerta itu setiap kata bendanya memiliki satu atau 3 kemungkinan gender gramatikal, ya maskulin, feminin gitu kan. Sementara dalam bahasa Thailand seperti yang tadi kita bahas itu tidak memiliki gender gramatikalnya. Sini ada sudah paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Dan untuk bahasa Sanskerta itu mungkin ini mewakili yang sesi kemarin kelas kita sebelumnya itu ada yang bertanya ya tentang hubungan antara bahasa Thailand dengan bahasa Sanskerta gitu. Untuk bahasan ini ada sudah jelas atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Untuk teman-teman semua? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya Adis. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke dalam pembahasan tentang perkembangan agama di Thailand ya. Seperti yang kita tahu ya, perkembangan kehidupan beragama di Thailand itu sendiri, di mana teman-teman mungkin udah tahu ya kalau di Thailand itu agama mayoritas yang paling banyak dianut oleh masyarakat Thailand itu adalah agama Buddha, yang dimana mungkin presentasinya sekitar dengan 90% itu menurut Buddha. Dan dari semua penganut agama Buddha itu bahkan bisa dikatakan bahwa Buddha di Thailand itu menganut agama Buddha Theravada yang dimana ada perkembangan dari sendiri
Hindu atau mungkin ada agama Konghucu, kepercayaan Konghucu. Di sana pun juga berkembang gitu, walaupun tidak seperti agama Buddha di Thailand gitu ya. Dan kehidupan beragama di sana pun juga bisa dikatakan bagus, harmonis gitu ya. Dan kita juga nggak pernah dengar adanya gesekan ya antar agama di sana gitu kan. Agama Buddha adalah agama yang dominan di Thailand, yang mencakup sekitar 80 sampai 90% dari total penduduk Thailand. Agama Buddha ini sendiri pertama kali diperkenalkan di Thailand pada awal tahun 250 sebelum Masehi dan telah menjadi bagian besar di Thailand sejak saat itu bersamaan dengan agama Buddha di Tiongkok. Agama Buddha Tiongkok di Thailand. Kepercayaan agama ini didasarkan pada ajaran Buddha Gautama. Bentuk agama Buddha pertama yang diperkenalkan ke Thailand adalah aliran Theravada, atau mungkin bisa dikatakan adalah kepercayaan para tetua dengan doktrin-doktrinnya dan disebarkan oleh Kaisar Asoka. Di Thailand sendiri terdapat sekitar 200 paling banyak dalam setahun. Menjadi ada yang mereka mengabdi menjadi biku seumur hidupnya mereka gitu kan. Dan di Thailand itu sendiri terdapat 29.000 kuil tempat para biksu menjalankan rutinitas sehari-hari mereka. Tinggi Thailand atau Sanghara itu adalah kepala Ordo Biksu Buddha, adalah pejabat tertinggi Buddha di kerajaan, konsultasi dengan mereka. Dikatakan bahwa biksu atau biku di Thailand itu dia memiliki kedudukan kedua setelah raja ya. Dan kebikuan ini menunjukkan dedikasi yang ekstrim dalam pekerjaan sosial dan pekerjaan spiritual mereka. Ketika seorang biku ditasbihkan, diyakini bahwa ia dilahirkan kembali ke kehidupan baru dan masa lalunya tidak lagi diperhitungkan. Setiap pria di Thailand selama jangka waktu tertentu sebelum agar dapat menerima karma baik. Yang seperti teman-teman mungkin ya kayak mungkin nonton di film-film series gitu ya kan, kadang-kadang suka ada yang adegan-adegan atau scene misalnya di series Tantype lah yang kedua gitu, yang season 2 gitu, mungkin teman-teman udah pada nonton ya, dimana type-nya ini sendiri mengikuti pentasbihan lah seperti itu. Dan memang para laki-laki di Thailand itu sendiri mereka seperti punya menjalankan kewajibannya menjadi biku gitu, walaupun mungkin jangka waktunya tidak seperti biku-biku yang ada di kuil-kuil yang sudah lama ya, memang benar-benar mereka memberikan pelayanan dan kehidupan mereka memang selamanya di kuil gitu. Seperti itu untuk perkembangan agama Thailand di sana. Kemudian di Thailand sendiri ada yang menganut agama Islam di sana. Itu kurang lebih sekitar 15 atau 20% yang dibandingkan penganut Buddha gitu kan. Dan Islam sendiri di Thailand ini merupakan bisa dikatakan agama yang lumayan kedua di Thailand, lumayan besar, termasuk minoritas terbesar juga gitu di sana. Dan mayoritas Muslim di Thailand itu kebanyakan tinggal di selatan Thailand, sekitar 1,5 juta jiwa atau 80% dari total penduduk, khususnya di Pattani, Yala, dan Narathiwat. Nah, di Narathiwat ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kayak artis Thailand yang pindah ke Indonesia tuh Jirayut gitu kan, dia berasal dari sana gitu kan, dan dia beragama Muslim. 3 provinsi yang sangat mewarnai dinamika Thailand Selatan dari 3
tempat yang tadi saya sebutkan. Kemudian sejarah masuknya Islam ke Thailand itu tidak lepas dengan masuknya Islam ke Asia Tenggara. Dari rangkaian dan penyiaran Islam di Nusantara yang merupakan satu kesatuan dari mata rantai proses Islamisasi Nusantara sejalan dengan masuknya Islam ke Thailand. Dan terjadilah proses Islamisasi terutama di Thailand bagian selatan, yaitu di Patani. Proses dari Islamisasi ini tidak dilepaskan dari peranan pendidikan. Kapan penyebaran pendidikan Islam di Asia Tenggara itu sampai saat ini masih belum diketahui dengan secara pasti. Tetapi dari beberapa catatan sejarah yang menurut Ahmad Umar bahwa pendidikan pondok tradisional mulai ada di Patani sejak kedatangan agama Islam di bumi Patani yang kemudian dikembangkan oleh rakyat Patani sendiri selama 300 tahun sebelum Raja Patani yaitu Sultan Ismail Shah memeluk agama Islam di tahun 1488 sampai dengan 1511. Setelah Sultan Ismail Shah memeluk agama Islam, seluruh anggota keluarga dan pembesar istana pun juga memeluk agama Islam. Dan sejak itulah Islam berkembang di Patani secara terang-terangan dan mengumumkan sebuah kerajaan Islam Melayu Patani Darussalam. Gitu, untuk perkembangan agama Islam di Thailand. Selain dari Islam dan budaya, di sana pun juga ada agama Kristen dan Katolik, yang dimana merupakan bagiannya itu mungkin lebih sedikit dari Islam ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2% dari total populasi penduduk Thailand gitu. Agama Kristen ini sendiri diperkenalkan oleh para misionaris Eropa yang datang ke Thailand itu sendiri pada abad ke-16. Mereka ini sangat banyak terkonsentrasi di Thailand Utara. Sebagian besar komunitas Kristen adalah orang Tionghoa dan beberapa komunitas Katolik Roma di Laos dan Vietnam. Kelompok Kristen utama di Thailand terdiri dari Katolik Roma yang mencakup lebih dari separuh populasi Kristen di Thailand selain Protestan dan Ortodok. Kekristenan telah memainkan peran penting dalam modernisasi negara dengan menawarkan pendidikan yang baik kepada anak-anak Thailand. Lebih dari separuh total populasi umat Kristen tinggal di wilayah tengah, sementara sisanya tinggal di bagian utara atau timur laut. Dan selain dari agama Buddha di Thailand itu sendiri, dari Islam, Kristen dan Katolik, ada juga agama Konghucu ya, kepercayaan Konghucu yang dianut oleh keturunan-keturunan dari Tionghoa gitu, yang mungkin jumlah dari penganutnya itu sendiri juga lebih sedikit gitu, lebih sedikit dibandingkan dari agama-agama yang lain. Seperti itu teman-teman. Dan untuk malam ini materi kita alhamdulillah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau yang lainnya, silakan. Tapi mau nanya dong, untuk tadi yang menjadi biksu sementara itu khusus untuk cowok saja atau cewek pun bisa kayak gitu? Terima kasih penjelasannya, mohon. Oke, untuk menjadi biksu sementara ya, sampai saat ini yang saya tahu dari temen di sana, memang masih berlaku untuk para laki-laki dan tidak diwajibkan untuk perempuan. Gitu. Jadi kalau untuk perempuan itu biasanya mereka seperti apa ya? Mereka bukan hitungannya jadi biksu sih gitu. Jadi kayak kalau di Kristen Katolik gitu, kalau ya bukan Kristen sih, di Katolik gitu, kayak semacam suster atau biarawati. Yang saya tahu gitu, yang saya dapat dari teman gitu. Seperti itu. Sampai saat ini sih masih berlaku hanya untuk laki-laki, gitu. Iya, izin ya. nambah. Oke, Pi, silakan. Oke.
Ya, benar banget seperti yang dikatakan Biadis bahwa untuk kategori penasbihan untuk laki-laki itu seperti kita melepaskan beban gitu ya, melepaskan beban kehidupan. Jadi kita ditasbihkan menjadi seorang biku sementara, yang artinya kita terlahir kembali pada kategori saat itu. Kemudian untuk perempuan, apakah dia ada penasbihan sementara? Sasana hut biasanya kalau misalnya untuk perempuan itu biasanya mereka mengabdi di kuil menjadi kalau kita sebutnya dengan kata meshi seperti itu. Meshi jadi kayak pelayan biksu seperti untuk tamkuan saat biasa memasak untuk biku, kemudian kayak untuk menjaga kuil dan lain sebagainya. Biasanya untuk wanita seperti itu. Karena untuk menjadi biku sementara itu hanya untuk laki-laki dan digunakan sebagai penyucian diri sebagai laki-laki untuk bisa menjadi seperti seorang sang Buddha Gautama, kurang lebih seperti itu. Pi mau nanya dong satu kali lagi. Silahkan Nisa. Tadi apa sih yang tadi tuh? Kalau yang cewek tuh apa namanya? Meshi. Jadi meji itu apa dia sementara kayak cuman 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu kayak gitu? Oke. Atau selamanya? Oke, ya kalau misalnya jadi mechi itu biasanya kita mengemban pendidikan di kuil. Jadi misalnya sesuai yang pengalaman yang saya ketahui gitu ya, ada biku di Indonesia seorang perempuan. Kalau misalnya untuk agama Buddha itu sendiri, pusat pendidikannya memang adalah di Thailand. Jadi kayak di Thailand, Myanmar seperti itu adalah pusat pendidikannya. Jadi seperti di orang Indonesia, dia ingin belajar tentang agama Buddhis lebih lagi, dia biasanya pergi ke kuil Thailand gitu. Biasanya dia menjadi seorang untuk kalau kita bilangnya adalah melayani untuk Tuhan seperti itu. Jadi dia menjadi mechi di situ untuk membantu para biku atau misalnya orang-orang yang tinggal di kuil. Jadi sembari belajar bagaimana cara melepaskan keduniawian, bagaimana cara untuk hidup berdampingan dengan sesama makhluk hidup, mengharapkan dilahirkan kembali dalam keadaan kehidupan yang lebih baik di sistem kehidupan berikutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya jadi mechi itu tidak ada kategori jangka waktunya, itu sama kita kayak belajar, bisa saja 7 bulan, 1 tahun, 6 bulan dan lain sebagainya. Jadi sama kayak kita belajar seperti itu. Ya, mungkin sedikit nambahin ya Pi untuk yang melakukan pentasbihan seperti yang tadi Pi bilang, salah satunya mereka juga melakukan pentasbihan itu salah satu alasannya adalah untuk berterima kasih kepada orang tua gitu. Jadi dengan apa yang sudah orang tua lakukan untuk mereka, menjaga, mendidik gitu, mereka membalasnya dengan pentasbihan itu sendiri gitu. Itu yang seperti aku dapat informasinya dari teman seperti itu. Itu Pi. Iya. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita sudahi kelas ini? Saya sudah Piadis, makasih Piadis PC. Ada lagi teman-teman yang lain atau mungkin sudah jelas semua? Sejauh ini udah jelas sih. Oke, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di kelas saya malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan materi malam ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebelum kita mengakhiri ini, boleh nggak ya dibuka camnya